वो पाक मुहम्मद है हम सब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jumpa kembali dengan Teguh Nasir Ahmad di dalam acara Dersan. Kita sekarang akan meneruskan tentang pengorbanan di dalam Islam. Sangat paham tentunya ya, bahwa kewajiban yang selalu digandengkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Quran, di dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, di antaranya adalah akimi sholat wa atu zakat. Jadi sholat dan zakat ini dan pengorbanan ini selalu digandengkan. Artinya ini adalah sangat penting sekali. Jadi pada dasarnya semuanya adalah untuk beribadah, ya. Ibadah yang khusus tempat kita melaporkan segala aktivitas kita adalah sholat. Kemudian ibadah yang akan menjaga kita dari hal-hal yang syirik, dari syirik khafi, ya. Itu adalah ketika kita melakukan infak fisabilillah. Kenapa? Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dosa yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Nah, syirik di zaman dahulu menyembah berhala dan ada bentuknya. Ya, ada patungnya disembah. Tapi di zaman sekarang orang sudah modern, pola pikir mereka sudah berubah dan mungkin mereka akan selalu bertanya-tanya dalam dirinya kenapa harus menyembah benda-benda seperti ini. Akhirnya penyembahan terhadap hal-hal yang seperti itu untuk di zaman sekarang sangat sedikit sekali kalaupun ada ya. Jadi mungkin tidak habis semua itu. Tetapi ada syirik yang disebut syirik khafi. Syirik yang sangat halus, syirik yang tidak ketahuan gitu. Nah, untuk di zaman sekarang ini syirik khafi itu lebih kepada apa? Penyembahan terhadap materi. Orang-orang sudah melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak melupakan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mereka, konsen mereka, fokus mereka kepada materi. Dan mereka mengatakan, tanpa ada materi, tanpa ada harta, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya harus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak harta, banyak materi, ketika ajal menjemput dia, materi tidak bisa untuk menebusnya ternyata. Jadi artinya, harta itu kan untuk segala-galanya. Ya. Nah, jadi di sini banyak orang salah langkah. Ya. Jadi memposisikan materi, memposisikan harta itu adalah untuk segala-galanya. Inilah syirik khafi. Kemudian bagaimana cara mereka mencari harta itu sampai melupakan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang mereka sudah diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau mengeluarkan infak fisabilillah. Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, inilah syirik khafi. Artinya mereka sudah menyembah kepada sarana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sebenarnya sarana itu adalah bisa untuk mensucikan kita. Kalau kita bisa menyikapi ini. Ketika banyak harta kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka kita justru akan menjadi suci. Kita akan menjadi bersih. Tidak akan jatuh kepada syirik. Mari kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 112. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara. Sesungguhnya Allah, dia membeli, menukar minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, amwalahum, dan harta benda mereka, bi'analahum, bahwasanya bagi mereka al-jannah, ada surga. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membeli, telah menukar orang mukmin ini dengan diri dan harta merekanya akan diambil oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan sebagai bayarannya adalah surga. Jadi ini salah satunya jaminan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang selalu mengadakan jihad fisabilillah. Jadi dengan harta
kalian dan jiwa kalian. Jadi itu yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala, surga. Ya, kita jangan berpikiran surga itu hanya di akhirat nanti saja, ya. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala pun akan memberikan surga di dunia ini juga. Jadi ada dua surga. Surga di dunia ini juga dan surga di akhirat. Nah, bagaimana ciri orang-orang yang mendapatkan surga di dunia ini? Nah, perlu kita maklumi juga bahwa dari setiap ibadah yang kita lakukan itu, ya, akan menimbulkan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah bunga-bunga surga yang diberikan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, di dunia ini. Artinya kalau kita belum merasakan sesuatu itu dari hasil dari ibadah kita, dari pengorbanan kita, nah itu dipertanyakan bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar karena Allah atau karena sesuatu gitu ya. Ingin pengakuan dari dunia, dari manusia itu sendiri gitu ya. Jadi ini perlu dicamkan oleh kita. Bagaimana kita pentingnya memelihara hati kita. Ya, selalu mengintrospeksi hati kita. Apakah kita dalam ibadah itu karena Allah atau karena dunia? Nah, apa sesuatu itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berjuang, kepada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala? Yang itu adalah menjadi surganya di dunia ini. Itu adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa inilah modal utama yang akan nantinya membawa kita ke dalam surga yang hakiki, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap ibadah kita yang kita lakukan itu akan mendatangkan ketenangan ke dalam jiwa kita. Orang yang hidupnya pas-pasan tetapi dia selalu beribadah, dia selalu mengorbankan apa yang dia milikinya, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hidupnya akan tenang. Tapi sebaliknya orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala tetapi dia tidak melakukan jihad fisabilillah dengan hartanya, tidak mau berinfak dengan hartanya, maka dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan di dunia ini. Banyak harta justru akan banyak mengganggu di dalam kehidupannya. Tidurnya tidak tenang, mau pergi kemana-mana tidak tenang. Kenapa? Karena rasa takut hartanya hilang kembali. Nah, jadi ini yang perlu dipikirkan oleh kita. Jadi jangan menganggap bahwa harta ini segala-galanya bisa memenuhi apa yang diinginkan kita atau memenuhi hasrat kita. Tidak. Ya. Ketenangan jiwa itu tidak akan bisa didapat dengan banyak menumpuk harta. Kemudian hadirin yang berbahagia, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262 ya. Ini juga merupakan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan harta. Yakni dengan melaksanakan infak, sedekah di jalannya dengan ikhlas, dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah, kamasali habbah, seperti perumpamaan satu benih, anbatat sab'a sanabila, dia akan menumbuhkan 7 tangkai, fikuli sumbulatin, di setiap tangkai itu mi'atu habbah, akan ada 100 biji. Dari setiap tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Wallahu, dan Allah yudha'ifu, dia akan melipat gandakan lima yasha, bagi siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, maha mengetahui. Jadi setiap biji yang kita tanam itu adalah ibarat infak kita. Infak yang kita serahkan, walaupun itu kecil tapi benar dan ikhlas, ya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagaikan satu biji yang ditanam di dalam tanah,
kemudian dia akan tumbuh, ya, dan nanti akan berbuah, akan muncullah tangkai-tangkai, dan dari setiap tangkai itu akan muncul 10 biji, 100 biji. Dan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana pahala daripada infak fisabilillah ini. Jadi akan berlipat dan terus. Nah, ini secara lahiriahnya bisa juga sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada yang diberikan kekayaan yang luar biasa dari infak fisabilillah itu. Tapi memang ada juga orang-orang yang ahli berinfak, ahli berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Nah, ini kadang-kadang dijadikan satu alat oleh orang-orang yang malas dalam berinfak dengan mengatakan, wah, dia juga tuh getol ke masjid, dia juga getol infak, oh dia juga bayar sedekah, tapi hidupnya begitu aja, mana yang 700 kali lipat. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam memperlakukan hal ini ya sesuai dengan kehendaknya tentunya. Dan Allah Ta'ala maha tahu, maha mengetahui siapa yang harus diberi secara lahiriah kekayaan di dunia ini, ya, dan siapa yang memang oleh Allah Ta'ala hanya untuk dipersiapkan, tetapi dia memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Nah, ini yang tidak bisa diukur oleh seseorang. Mungkin orang itu tidak kaya, mungkin orang itu tidak memiliki harta yang banyak, walaupun dia sudah banyak berinfak, tetapi jiwanya, tetapi ketenangannya, itu yang dia miliki. Dan ingat saudara-saudaraku yang tercinta, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggil setiap manusia itu bukan karena harta kekayaannya. Siapa yang dipanggil oleh Allah Ta'ala? Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Hai orang-orang yang mutmainah, hai orang-orang yang tenang, hai orang-orang yang tentram jiwanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, masuk dalam ridho Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tenang jiwanya. Jadi sekali lagi, 700 kali lipat ini bisa secara harfiah atau bisa secara kias. Bahkan lebih daripada 700 kali lipat orang mendapatkan ketenangan jiwa itu. Dia tidak memperhitungkan harta yang lahiriah itu. Tetapi ketenangan jiwa di dalam hidup ini, itu yang bikin dia bisa sejahtera, dia bisa tenang, bisa tentram di dalam kehidupan dunia ini. Dan itulah yang akan dipanggil masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu hadirin yang berbahagia, bagaimana hikmah manfaat daripada infak fisabilillah itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus terus meningkatkan infak fisabilillah kita. Sampai kepada atau mendapatkan surga di dunia, yakni ketenangan jiwa. Itu ukurannya. Nih, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia ini, sehingga kita merasakan hidup tentram di dunia dan di akhirat. Dan artinya doa kita dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.